Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua telah meluangkan waktunya untuk kita dapat melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar nanti bimbingan kelompok kita akan dapat berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doanya akan saya pimpin sendiri. Baik, demi lancarnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Ya, baik. Bagaimana kabar-kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah baik. Nah, kan ini sebelumnya teman-teman belum saling mengenal nih. Nah, ada baiknya mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Dengan perkenalan ini nih menggunakan rangkaian nama. Jadi nanti dimulai dari saya memperkenalkan nama, nanti setelah itu berganti-gantian ya. Setelah memperkenalkan nama, nanti sebutkan lagi nama teman-temannya. Bagaimana, bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Jadi ulang kurang dengar sih. Baik, perkenalkan nama saya Dini Humairo, bisa dipanggil Dini. Selanjutnya bisa Saudari Sela untuk memperkenalkan diri. Oh, mungkin sinyalnya gangguan ya. Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Silakan. Perkenalkan, nama saya Bima Rizkiawan. Saya berasal dari Muara Bulian. Hai Bima. Hai semua. Hai Bima. Halo Miftahul. Ya, siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Silakan. Baik, nama saya Muhammad Safwan. Saya berasal dari Muaro Jambi. Ya, Safwan, silakan sebutkan nama temannya yang sudah berkenalan tadi, siapa? Hai Bima. Bima, Safwan. Selanjutnya siapa lagi? Baru satu ya? Iya, Dini maksudnya itu siapa lagi yang mau memperkenalkan? Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayana, biasa dipanggil Ana. Hai Ana. Ana bisa sebutkan teman-teman yang sudah memperkenalkan diri tadi? Bima dan Safwan. Iya. Selanjutnya, siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Indri Nilam Atika, biasa dipanggil Indri. Terima kasih. Ya, Indri, silakan diulangi lagi nama teman-temannya. Tadi ada Ana, ada Bima, dan ada Syafwan. Oh ya. Selanjutnya,
Ayo, siapa yang belum memperkenalkan diri? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nisa Apriani. Bisa dipanggil Nisa. Ya, Nisa, silakan sebutkan teman-temannya yang sudah memperkenalkan diri tadi. ada Tahul Huda, ada Bima, ada Nur Hidayana, ada M. Safwan. Satu lagi. Indri Nilam ya, Nisa. Ya, selanjutnya siapa lagi yang belum memperkenalkan diri? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia. Bisa diulangi lagi? Kurang jelas suaranya. Perkenalkan nama saya Cynthia Ramadanti. Biasa dipanggil Cynthia. Oke, Cynthia, silakan sebutkan nama teman-temannya, Sin. Ada Bima, Kak, Safwan, Oke, mungkin belum ingat ya, nggak apa-apa. Siapa lagi yang belum memperkenalkan diri? Silakan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Baiklah. Ya, nggak apa-apa. Siapa dulu yang mau memperkenalkan diri? Silakan. Miftahul Huda terlebih dahulu ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Nama panggilannya? Miftah. Ya, sekarang sebutkan nama teman-temannya. Tadi ada Bima, Pak Amir, Ana, Nisa Apriani, Cynthia Ramadanti, Indri Nilam, Oke, bagus sekali. dan Pak Siapa lagi Amir. yang belum? Ya, siapa lagi yang belum memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Wela Mada Septian. Wela Mada Septian. Bisa sebutkan nama teman-temannya? Ada Bima, ada Indri, ada Miftahul Huda, ada Cynthia Ramadanti. Oke, sekarang siapa lagi? Baiklah, perkenalkan nama saya Laili Rizky Amalia, biasa dipanggil Laili. Hai Laili. Bisa sebutkan nama teman-temannya? Ada Cynthia, ada Ana, ada Miftahul Huda, ada Nisa, ada Bima, ada Wela, ada Indri, dan ada Safwan. Iya, bagus sekali. Sepertinya sudah semua yang memperkenalkan diri. Dan di sini mungkin kalian sudah tahu nama-nama temannya, jadi nanti biar lebih akrab dan lebih enak waktu kita melakukan bimbingan kelompok. Oke, baik. Kita lanjutkan. Di sini saya mau bertanya, apakah teman-teman semua sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Belum pernah. Oh, belum ada yang pernah ya?
Ya, berarti ini baru pertama kali ya kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melakukan layanan ini, ada baiknya mungkin saya akan menjelaskan dulu apa itu bimbingan dan kelompok dan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan nanti. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau misalnya tidak, ini kan melalui Zoom ya, jadi virtual karena sekarang COVID, jadi bimbingan kelompoknya dilakukan secara virtual. Nah, dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu merupakan interaksi yang akan kita lakukan nanti, di mana nanti kita akan membahas suatu topik dan diharapkan teman-teman semua menyampaikan pendapatnya, pemikirannya mengenai topik yang akan kita bahas nanti. Saling bertukar pendapat, menanggapi, memberi saran, dan sebagainya. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih teman-teman semua untuk bersikap lebih terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih teman-teman agar dapat mengambil sikap, bertanggung jawab, mengambil keputusan, mengembangkan perasaannya, berpikir, serta memunculkan tingkah laku yang baru, yang lebih baik lagi. Di dalam bimbingan kelompok ini juga ada asasnya. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Nah, nanti diharapkan ketika bimbingan kelompok ini dimulai, teman-teman semua terbuka menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang akan dibahas. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Di sini sukarela maksudnya teman-teman ikut bimbingan kelompok ini sukarela kan ya, nggak dipaksa. Iya, Kak. Iya. Ya, berarti telah terdapat asas kesukarelaan dari teman-teman semua. Selanjutnya ada asas kekinian. Nah, di sini segala sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok ini, topik bahasannya itu bersifat sekarang dan akan terjadi di masa yang akan datang, tidak pada masa lalu. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Di dalam asas ini diharapkan mengikuti norma dan tata krama cara berkomunikasi dan dibatasi oleh norma-norma yang ada. Yang terakhir itu juga ada namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini semua permasalahan atau hal-hal yang bersifat pribadi yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok ini diharapkan hanya di sini saja. Nanti kalau sudah selesai Zoom, setiap permasalahannya harus bisa dirahasiakan, baik dari saya sebagai pemimpin kelompok juga kepada teman-teman semua. Bagaimana sekarang? Apakah sudah mengerti? Mengerti. Sudah mengerti ya? Apa ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita memulai bimbingan kelompoknya? Ya, saya rasa mungkin dia udah mengerti ya, atau bagaimana? Sudah mengerti ya? Sudah mengerti. Oke. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, mungkin kita adakan permainan dulu biar lebih rileks, lebih akrab. Bagaimana? Boleh, boleh. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan permainan menebak gerakan dari teman-teman. Di sini teman-teman pikirkan satu gerakan. Nah, nanti teman-teman lain itu menebak apa yang maksud dari gerakan teman-teman tersebut. Misalnya begini, menebak misalnya tentang kalian lagi haus gitu. Bagaimana ekspresi ketika kalian lagi haus? Nah, nanti teman-teman yang lain menjawab haus gitu atau lapar gitu. Mengerti? Teman-teman hanya mengekspresikan gerakannya saja, nanti teman-teman lain itu menebak apa yang diekspresikan sama teman-temannya itu.
Bagaimana, bisa dimengerti nggak? Bagaimana nih? Bisa. Oke. Bisa sekarang dimulai dari Bima. Coba Bima praktekkan gerakannya bagaimana, Bima? Oke. Saya mulai ya. Ya. Dah. Ada yang bisa nebak? Bisa Bagaimana? diulangi? Bisa diulangi lagi, Saudara Bima. Saya rasa itu cukup jelas. Ayo, siapa yang bisa menjawab itu Bima sedang melakukan apa? Jawab aja, nanti Bima yang iya benar atau enggaknya Bima yang nentuin. Coba tebak. Mungkin teman-temannya masih belum mengerti ya, Bim. Ulangi sekali lagi. Coba yang lebih simpel, Bim. Gerakannya, Bim. Misalnya kan, saya gitu. Saya, nih, gini, minum. Jadi artinya saya minum. Puasa, Din, puasa. Saya tidak puasa. Saya. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Kak Ketua kelompok bisa menjawab. Saya makan. Benar. Tapi di sini diharapkan teman-teman ya yang menjawabnya, bukan ketua kelompoknya. Tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja ya kegiatan bimbingan kelompoknya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas mengenai suatu topik. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik. Yang pertama itu topik tugas, dan yang kedua itu topik bebas. Nah, pada hari ini kita akan melakukan topik tugas, di mana topiknya akan saya tentukan sendiri. Nanti akan kita bahas bersama-sama, dan silakan teman-teman semua untuk menyampaikan pendapatnya mengenai topik ini. Nah, topiknya itu tentang konsentrasi belajar. Bagaimana, apakah apa yang teman-teman tahu tentang konsentrasi belajar? Silakan kemukakan pendapatnya. Silakan. Di sini tidak menuntut benar salahnya, tapi teman-teman mau gitu berkomentar dan memberikan pendapatnya mengenai topik yang akan kita bahas. Menurut kalian apa sih itu konsentrasi belajar? Saya ingin mencoba, Kak. Ya, silakan Nur Hidayana. Jadi kalau menurut saya itu konsentrasi belajar itu di mana kita sebagai siswa atau mahasiswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh pengajar dengan baik. Oke, baik. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Kak. Oke, silakan Indri Nilam. Jadi menurut saya konsentrasi sendiri itu artinya adalah fokus kepada satu hal. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu konsentrasi belajar, berarti kita fokus
di dalam proses belajar kita, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, baik sekali Indri Nilam. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, mungkin cukup dari dua teman-teman itu saja ya. Benar sekali menurut Nuri Hidayah sama Indri Nilam tadi mengenai konsentrasi belajar itu. Konsentrasi belajar itu merupakan suatu pemusatan, memusatkan pikiran kita tentang suatu hal, di mana kan ini namanya belajar ya, berarti kita harus memusatkan pikiran kita bagaimana kita bisa fokus untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Nah, menurut kalian, biasanya itu apa aja yang membuat kita sering terganggu konsentrasi belajarnya? Apa hal-hal yang bisa menyebabkan kita menjadi kurang konsentrasi? Mungkin ada yang Maaf, bisa... Kak, lanjut, Kak, pertanyaannya. Ya, apa hal-hal atau sesuatu yang bisa menyebabkan terganggunya konsentrasi belajar dari teman-teman? Biasanya itu nggak konsentrasi itu karena apa gitu? Bisa dijelaskan? Kalau dari saya sendiri, lingkungan yang tidak kondusif, Kak. Oh, lingkungan yang tidak kondusif. Dari teman-teman lain mungkin yang menyebabkan tidak fokus dan tidak berkonsentrasi saat belajar? Kalau saya karena lapar, Kak. Iya, kadang lapar juga bisa mengganggu konsentrasi belajar ya, benar sekali. Selanjutnya siapa lagi? Mengantuk mungkin, Kak. Mengantuk. Ya, mengantuk ya mungkin memang salah satu penyebabnya ya, membuat menjadi tidak fokus dan tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Biasanya itu nggak konsentrasi karena apa gitu? Oke, mungkin sudah cukup ya, tidak ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya. Benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman tadi, biasanya itu hal-hal yang mengganggu konsentrasi belajar itu ya karena kadang kita suka mengantuk, atau lingkungan yang kurang nyaman, atau karena lapar tadi juga bisa, karena lapar, atau gangguan-gangguan dari luar gitu. Biasanya apalagi orang yang sulit untuk fokus, untuk berkonsentrasi, jadi dia memerlukan mungkin lingkungan yang lebih atau lebih sepi gitu ya, tidak ada gangguan dari orang-orang sekitar. Nah, selanjutnya untuk mengatasi hal-hal tersebut, untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu konsentrasi belajar tadi, dari teman-teman sendiri bagaimana cara mengatasinya agar bisa untuk berkonsentrasi dalam belajar? Kalau dari saya sendiri, Kak, yang pertama itu kalau lagi belajar, kalau misalnya bukan di suatu tempat, misalnya sekolah atau di kampus ya, Kak, kalau misalnya kita lagi belajar di rumah itu usahakan cari tempat yang nyaman untuk belajar. Setelah itu, cari tahu learning styles yang suitable dengan kita. Misalnya saya itu lebih prefer atau lebih mudah konsentrasi kalau belajar itu sambil dengerin lagu. Jadi kayak mungkin teman-teman lainnya juga punya learning style masing-masing yang dapat digunakan sehingga dapat meningkatkan konsentrasi ketika mereka sedang belajar. Oke, bagus sekali Indri Nilam. Itu merupakan salah satu tips ya juga dari Indri Nilam, bagaimana cara agar bisa konsentrasi saat belajar. Mungkin dari teman-teman bisa diterapkan nanti untuk bagaimana bisa lebih konsentrasi belajarnya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya bagaimana cara untuk lebih bisa berkonsentrasi saat belajar?
Kalau Sela biasanya bagaimana, Sel? Kalau Nur Hidayana, maksudnya Nur Hidayana, bisa beri tips bagaimana cara untuk bisa berkonsentrasi saat belajar? Mungkin kan tadi salah satu penyebabnya itu karena mengantuk ya Kak. Mungkin malamnya itu kalau bisa jangan begadang, tidur dan istirahat yang cukup. Oke. Selanjutnya, kalau dari saudara Syafwan, bagaimana agar bisa berkonsentrasi saat belajar? Baik, menurut saya kan, jika kurang konsentrasi, mengantuk dalam belajar, mungkin dari gurunya bisa menyediakan media pembelajaran seperti menggunakan LCD proyektor atau infokus dalam media. Jadi pembelajaran itu lebih menyenangkan, jadi tidak mengantuk dalam belajar. Oh, begitu. Jadi menurut saudara Safwan ini, dia lebih kepada gurunya ya, untuk bagaimana gurunya itu agar dapat membuat siswa-siswanya lebih fokus. Nah, menyediakan media-media yang lebih menarik sehingga siswanya dapat lebih fokus dan berkonsentrasi saat belajar. Bukan begitu, Safwan? Ya. Oke, sekarang Nisa Priyani bisa coba menyampaikan pendapatnya bagaimana sih caranya agar lebih berkonsentrasi saat belajar. Sepertinya gangguan sinyal ya. Ya udah nggak apa-apa, mungkin sudah cukup dari teman-teman semua tadi, dari Nur Hidayah, dari Safwan, dari Indri Nilam, menyampaikan bagaimana tips agar dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, benar yang dikatakan teman-teman tadi, bisa kita melakukan cara-cara yang mungkin bisa membuat kita lebih nyaman untuk belajar sebelumnya, atau mencari tempat-tempat yang lebih sepi gitu ya, agar tidak ada gangguan dari yang lain, atau sebelum melakukan belajar itu malamnya jangan bergadang agar siangnya itu lebih bisa berkonsentrasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini mengenai konsentrasi belajar. Nah, mungkin saya mau minta kesimpulan dari teman-teman mengenai topik yang kita bahas tadi. Bisa sampaikan kesimpulannya bagaimana? Apa yang didapatkan? Oke, silakan siapa perwakilan yang mau menyampaikan kesimpulannya mengenai topik yang kita bahas pada hari ini. Saya, Kak. Ya, silakan Indri Nilam. Jadi dari kegiatan ini, saya pribadi itu mendapat pengetahuan atau informasi lebih mengenai konsentrasi. Jadi konsentrasi itu tadi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal, dan dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang konsentrasi belajar. Dan selanjutnya itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan konsentrasi. Jadi ada beberapa hal, salah satunya adalah lingkungan yang tidak kondusif, dan juga mungkin beberapa faktor lain seperti mengantuk dan lapar. Selain itu, poin terakhir yang saya dapatkan itu adalah mengenai cara agar kita dapat meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar. Terima kasih. Oke, bagus sekali kesimpulan dari teman kita Indri Nilam. Hal-hal tersebut bisa mungkin teman-teman tangkap ya, bagaimana nanti bisa diterapkan, bagaimana cara untuk bisa berkonsentrasi dalam belajar. Nah, yang terakhir saya mau minta
kesan dan pesan teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Apa kesan dan pesannya? Bisa disampaikan? Coba deh Ibu, saya minta untuk Nur Hidayana menyampaikan dulu kesan dan pesannya apa? Kalau untuk saya, Bu, kesannya itu tentunya pengalaman baru ya, karena saya belum pernah mengikuti bimbingan kelompok. Lalu saya juga mendapatkan teman-teman baru, saya bisa mengenal teman-teman baru. Untuk pesannya, saya harap kegiatan bimbingan kelompok ini bisa diadakan sesering mungkin, karena tentunya dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Ya, itu tadi pesan dan kesan dari Nur Hidayana ya. Siapa lagi yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Wela Mada Septian mungkin mau menyampaikan kesannya bagaimana setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Ya sama-sama teman Hidayat, banyak bertemu teman baru, dapat pengalaman baru, dan banyak mendapat informasi. Sudah cukup ya yang mau menyampaikan, atau ada lagi yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Bagaimana Miftahul Huda mungkin mau menyampaikan kesan dan pesannya? Apa yang didapatkan dari bimbingan kelompok ini? Ya udah, mungkin dia tidak mendengar ya apa yang dikatakan, nggak apa-apa. Kita tutup, mungkin ini sudah cukup kegiatan bimbingan kelompok kita, akan kita akhiri saja. Tapi sebelumnya Ibu mau berterima kasih, saya mau berterima kasih pada teman-teman semua tadi sudah aktif, sudah menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang kita bahas, setelah sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, nanti diharapkan teman-teman semua dapat menerapkan apa yang sudah kita bahas nanti, yang sudah kita bahas tadi dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin itu saja. Ibu akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.